Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Diari Sabta Simanjuntak sebagai tutor bahasa Indonesia, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Eva Yulianti dengan NIM 0447151449 dari program studi S1 Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan tentang COVID-19 yang rangkaiannya pertama ada pengertian virus corona atau COVID-19, yang kedua gejala COVID-19, dan yang ketiga penyebaran COVID-19. Yang pertama, pengertian mengenai COVID-19. COVID-19 atau virus corona yaitu keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan. Pada manusia biasanya menyebabkan penyakit infeksi saluran pernapasan biasa hingga penyakit yang serius seperti sindrom. Adapun gejala-gejala COVID-19 diantaranya yang pertama, demam melebihi 30 derajat Celcius. Gejala umum seperti demam di atas 30 derajat Celcius itu misalnya bisa disebabkan oleh batuk kering dan sesak napas. Jika ada orang yang 14 hari sebelum muncul gejala tersebut pernah melakukan atau perjalanan jauh atau berkomunikasi dengan orang-orang atau berkomunikasi dengan orang-orang yang terinfeksi gejala virus itu atau berat dengan si penderita, maka orang tersebut akan dilakukan pemeriksaan dulu. Yang kedua, ada batuk kering. Batuk kering itu bisa disebabkan dengan timbulnya rasa sakit pada tenggorokan. Terus yang ketiga ada sesak napas. Sesak napas itu bisa disebabkan oleh aliran pernapasan kita yang susah untuk mengatur napas dan tidak bisa mengatur napas. Adapun penyebab virus corona yaitu menyebar melalui cairan yang terinfeksi. Penyebaran COVID-19 dapat menyebar melalui cairan yang terinfeksi. Jadi, virus ini akan menyebar dengan cara cepat kepada manusia maupun hewan. Penyebaran virus ini juga menyebar di udara. Misalnya, seperti dari debu menyebabkan flu, batuk, ataupun bisa menyebabkan aluran pernapasan yang tidak bisa teratur. Terus yang kedua menyebar di udara. Yang tadi menyebar di udara bisa menyebabkan dari mulai flu, batuk, dan susah mengatur napas. Yang ketiga yaitu menyebar jika seseorang saling bersentuhan dengan orang yang terinfeksi gejala COVID. Nah, jadi seseorang bepergian ke luar ruangan tidak memakai masker. Nah, itu akan mengakibatkan dan akan mudah si COVID atau si virus itu masuk ke dalam tubuh kita atau menyerang tubuh kita. Adapun pencegahan penularan COVID-19. Nah, ada beberapa pencegahan yang bisa kita lakukan setiap hari. Yang pertama, ada menjaga kesehatan. Menjaga kesehatan itu penting bagi kita. Kita bisa menjaga kesehatan dengan cara meminum vitamin dengan setiap hari dan mengatur pola makan dan banyak minum air putih. Terus yang kedua, mencuci tangan. Mencuci tangan kita wajib setiap menyentuh benda kita harus wajib mencuci tangan menggunakan sabun yang beralkohol untuk
membasmi virus tersebut. Yang ketiga, menghindari menyentuh segitiga muka, misalnya dari mulai hidung, mata, dan mulut. Itu yang disebut segitiga wajah. Yang keempat, menggunakan masker. Jika kita keluar rumah atau bepergian, jangan lupa kita harus selalu menggunakan masker dalam keadaan hidung yang tertutup dan mulut yang tertutup. Yang kelima, menunda perjalanan. Apa itu yang dimaksud dengan menunda perjalanan? Menunda perjalanan itu menunda perjalanan ke daerah yang virusnya tersebut ditemukan di daerah yang terbanyak. Terus, yang keenam, menghindari bepergian. Jadi, kita harus menghindari bepergian jauh sehingga kalau misalkan kita mau keluar rumah atau mau berkerumun, jangan lupa juga kita harus menggunakan paling utama itu masker dan jangan lupa juga membawa hand sanitizer. Terus, yang terakhir, physical distancing. Jadi kita tuh harus jika sudah terjadi gejala-gejala yang mencurigakan dalam yang dirasakan oleh kita harus segera jika terjadi gejala-gejala yang sudah mencurigakan apa yang sudah dirasakan pada tubuh kita, maka kita harus segera menghubungi tim medis atau tim kesehatan di lingkungan sekitar dan menjaga jarak, jauhi kerumunan. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan atau yang tidak jelas dalam menjelaskan oleh saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.